Life is not always easy. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang tepat. Kadang-kadang keputusan yang harus kita ambil itu bukan karena sesuatu yang berasal dari diri kita. Kadang-kadang itu nasihat dari orang lain. Mungkin juga perintah orang lain pada kita. Lakukan atau enggak ya. Dan buat anak-anak Semakara kadang-kadang juga terjadi konflik karena keinginan itu bukan keinginan dia, tapi keinginan orang tuanya. Orang tuanya pengen dia, kamu harus menjadi dokter. Dia tidak mau jadi seorang dokter. Aku mau menjadi seorang gamers. Ya, dan ya itu contoh saja ya. Tapi bisa terjadi bahwa kita mengalami pergolakan batin antara keinginan saya dengan keinginan orang tua atau orang lain di luar diri saya. Dan seperti juga Yosef dalam Injil hari ini juga berhadapan dengan perbedaan kepentingan ini. Yosef dari sisi manusiawinya mengatakan, saya tidak mungkin mempertahankan Maria menjadi istri saya. Saya akan melepaskan dia walaupun kami sudah bertunangan. Kenapa? Karena Yosef tidak bisa menerima dong. Maria kok tiba-tiba hamil padahal belum menikah. Dan dengan siapa dia melakukan, Yosef nggak tahu. Tapi juga dia orang yang baik, tidak mau melakukan keputusan yang salah. Dan ini poin pertama, keputusan yang tepat yang kita lakukan, keputusan yang baik yang kita ambil, itu terbentuk dari cara kita berpikir dan merupakan pembentukan dalam proses di mana kita setiap hari sebenarnya berlatih membuat keputusan yang benar. Jadi keputusan yang baik itu adalah buah dari karakter kita. Kalau kita terbiasa melakukannya, itu akan menjadi sifat kita, menjadi karakter dalam diri kita, dan hasilnya adalah keputusan yang kita buat tersebut. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bahwa kalaupun terjadi pertentangan kepentingan seperti ini, kita tidak boleh tertutup dan bersikap egois. Kita harus belajar untuk mendengarkan. Dan di sini peran seorang Yosef, dia orang yang baik hati, dia terbuka. Dan Allah berbicara kepada Yosef di dalam mimpi. Ini cara Allah berbicara kepada manusia yang digambarkan dalam kitab suci. Dan Yosef, meskipun ini mimpi, dia percaya bahwa itu suara Allah. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang baik itu punya kepekaan terhadap kebenaran. Berbeda dengan orang yang menutup telinga dan mata hatinya, susah sekali mengenal namanya kebenaran meskipun itu ada di depan mata dia. Dan ini keunggulan Yosef yang luar biasa menjadi keutamannya. Dia tahu bahwa keputusannya salah. Dan dia berani untuk mengoreksinya. Sehingga dia kemudian memutuskan, oke, ini bukan lagi kehendak Allah, tapi kehendak saya. Dan saya akan melakukan apapun juga untuk melaksanakan kehendak Allah ini. Dan dari seorang pribadi Yosef dengan keputusan yang matang, dia mengambil segala konsekuensinya dan mau mengikuti apa yang menjadi rencana Allah meskipun dia harus berkorban seluruh hidupnya. Luar biasa bukan? Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sesuatu yang baik perlu diperjuangkan. Jangan baik itu hanya di pikiran kita, tapi harus kita lakukan. Dan selaraskanlah apa yang menjadi kehendak Allah yang juga mungkin berbicara dalam diri orang tuamu, berbicara melalui sahabat-sahabatmu tentang dirimu dan masa depanmu. Jadikan itu sebagai juga masukan yang berarti untuk memotivasi dirimu mengambil sebuah keputusan yang total. Contoh misalnya, kalau orang mengatakan, oke, orang tua mengatakan kamu mesti jadi dokter, tapi kamu pengen jadi gamer, coba kita pertimbangkan. Coba kita pakai metode SMART. Apakah spesifiknya apa? Coba kamu gambarkan dengan jelas kalau kamu jadi seorang gamers. Oke, kamu akan kuliah di mana atau kamu tidak akan kuliah. Kemudian measurable. Kamu kira-kira berpikiran kamu akan dapat penghasilan berapa dari game? Kalau kamu berhasil, kalau gagal gimana coba ya kan? Dan apakah kamu bisa hidup dari situ? Belum lagi kalau kau punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Wow, biaya besar. Gimana hidup dari gamers? Ya kan? Mungkin lebih realistis bro gini. Oke, kamu tidak berbakat jadi dokter, tapi mungkin bisa menjadi wirausahawan. Atau misalnya kamu membuka bisnis apa bro? Atau mungkin saya lihat kamu punya bakat misalnya di bidang musik. Kenapa tidak jadi pemusik aja bro? Atau misalnya kamu berbakat untuk akuntansi, jadi belajarlah akuntansi, kuliah akuntansi bro, it's okay. Atau kamu cocok jadi pembicara, kenapa? Kamu suka sekali bicara, jadilah seorang pengacara. Pengacara itu bukan pengangguran banyak acara, tapi ya pintar berbicara. Atau jadi hakim aja bro, sekolah hukum.
Negara kita butuh banyak bla 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 ya. Orang bisa memberikan masukan pada kita. Dan pertimbangkan, terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya, dan kemudian measurable, apakah bisa diukur? Apakah Anda bisa mengukur cita-cita Anda ini bisa Anda capai enggak? Lalu achievable yang paling penting, dan Anda harus realistis, apakah memang itu bidang Anda? Jangan juga kalau Anda tidak punya bakat di bidang kedokteran, Anda belajar fisika, kimia, biologi aja selalu merah, sudah kerja keras nggak bisa juga ngapal-ngapal. Saya kira jadi dokter itu bukan pilihan yang tepat. Anda akan frustrasi ketika masuk di fakultas kedokteran. Nanti aja dokter, Anda bukannya menyembuhkan orang, membunuh orang jadinya. Dan Anda bisa gila di fakultas kedokteran, jadi pasien rumah sakit dadi. Dan yang terakhir adalah dari segi waktu. Anda harus memperhitungkan dan membuat target waktu. Timelinenya gimana? Apakah Anda bisa mencapainya dalam tujuan Anda tersebut tercapai dalam kurun waktu yang Anda bisa perkirakan dan Anda perhitungkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa minta petunjuk dari Tuhan, kebijaksanaan ilahi, agar Anda memiliki kepekaan untuk memilih apa yang baik dan benar dalam hidupmu. Mari belajar dari pribadi Santo Yosef. Dia bukan orang yang gegabah untuk mengambil keputusan, tapi dia terbuka. Dia terbuka untuk melihat kebaikan dan kebenaran di dalam peristiwa hidup yang bagi dia sulit untuk mengambil keputusan. Dia peka terhadap suara Allah yang menuntun dia. Dan dia bukan orang yang mencederai dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan semoga keutamaan Santo Yosef ini menjiwai langkah hidup kita di hari ini dan di masa mendatang. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami pribadi Santo Yosef dalam gereja yang mengajarkan kepada kami menjadi tokoh yang menginspirasi hidup kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang punya maksud yang baik, yang juga merencanakan sesuatu yang baik bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tapi juga untuk kebahagiaan sesama kami. Dan semoga kami belajar untuk terbuka seperti Santo Yosef terhadap rencana-Mu sendiri dalam kehidupan kami, agar kami pun dapat mengembangkan diri kami secara maksimal dan juga akhirnya dapat memberkati semakin banyak orang. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pribadi Santo Yosef. Pribadi yang sederhana namun bersahaja. Ajari kami untuk memiliki hati yang lemah lembut, juga hati yang sungguh terbuka untuk rencana dan kehendak-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang baik hati dan tulus seperti Santo Yosef. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami merupakan sebuah proses terus-menerus menjadi pribadi yang baik seperti ini. Dan semoga dengan menjadi pribadi yang baik, kami dapat juga menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kami, untuk masa depan kami, untuk kebahagiaan kami, tapi juga untuk kebahagiaan orang-orang yang menjadi bagian hidup kami. Dan semoga kami tidak menjadi pribadi yang egois dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan kami, tapi juga memikirkan selalu kepentingan dan kebahagiaan orang lain menjadi juga tujuan hidup kami, agar kami pun semakin menjadi berkat yang indah untuk sesama. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas semua yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.